Kita lanjut bahas Shinji episode chapter 69. Oke lah, gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tubuh dari Raja Agung pada saat ini terpental ke udara dengan sangat jauh, dimana pada saat yang sama terlihat sebuah api yang besar berkobar melewati jalan terpentalnya Raja Agung. Dan ini adalah semburan api yang dilakukan oleh Bailang. Dalam terpentalnya ini, Raja Agung pun mengatakan, "Apa keyakinan di dalam hatiku telah dihancurkan seperti ini, dan aku terbakar oleh api Bailang. Dia benar-benar menghajarku di dalam dunia batinku sendiri yang tidak terbatas ini. Aku tidak percaya, aku benar-benar tidak percaya dengan kekuatan spiritual semacam ini. Karena sekarang, buku-buku dari dunia batin Raja Agung pun pada akhirnya terbakar oleh api dari Bailang." Hal ini membuat tatapan mata dari Raja Agung menjadi sangat terbelalak ketika dirinya melihat kenyataan ini. Walaupun sudah berhasil memberikan pukulan yang keras pada Raja Agung, Bailang pun masih tidak ingin tinggal diam. Dirinya melesat dengan cepat ke arah Raja Agung, dan pada saat ini Bailang sudah berada tepat di hadapan dari sang Raja Agung itu sendiri. Dia pun bersiap untuk melakukan cakaran sambil mengatakan, "Raja Agung, tidak ada kehidupan di dunia batinmu, dan itulah mengapa kamu gagal. Sedangkan di duniaku ada guru, ada kakak laki-lakiku, ada Xiaoyu, ada Raja Naga Tianyu, dan juga masih banyak orang yang aku cintai. Dan untuk mereka, aku pasti akan mengalahkanmu hari ini." Bailang mengatakan hal ini dengan raut wajah yang sangat mengerikan, karena dia tidak akan pernah memberikan ampun pada Raja Agung. Raja Agung yang mendengar ucapan dari Bailang pun terlihat sangat geram. Kemudian Raja Agung menggertakkan giginya dan berkata, "Bailang, dasar kamu setan kecil, beraninya kamu berbicara seperti itu di hadapanku. Kamu hanyalah sampah, dan kamu tidak memiliki hak apapun untuk bertindak lancang di depanku." Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung pun menyatukan kedua tangannya di depan wajahnya sendiri. Dan kemudian Raja Agung kali ini melesat dan memberikan pukulan yang keras pada Bailang. Dengan raut wajah yang mengerikan, dia pun berteriak, "Mati saja kau Bailang!" Dan akhirnya, sras! Pukulan dari Raja Agung itu tidak bisa mengenai Bailang, karena pada saat ini Bailang dengan cepat mengayunkan cakarnya, yang bahkan membuat Raja Agung langsung terpental. Tubuhnya yang terkena cakaran dari Bailang kali ini jatuh ke tanah dan membentur tanah dengan sangat keras. Dari cakaran ini terlihat raut wajah Agung yang sangat kesakitan. Sayatan-sayatan dari cakar Bailang pun terlihat di tubuh dari Raja Agung. Hal ini membuat Raja Agung tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Bailang. Tubuhnya pun jatuh tersungkur di atas bebatuan. Kemudian Raja Agung kembali menggertakkan gigi dan dia berkata dalam hati, "Kenapa ini terjadi? Kenapa Bailang tiba-tiba menjadi sangat kuat? Padahal ini adalah dunia batinku, tapi kenapa dia bisa menghajarku di dunia batinku sendiri?" Bailang yang tadi masih ada di udara pada saat ini dirinya pun turun dan mendarat di atas bebatuan. Dan kemudian Bailang pun berkata, "Raja Agung, saat ini aku sudah tahu cara mengalahkanmu, dan kamu tidak perlu berjuang keras untuk melawan diriku lagi." Mendengar ucapan dari Bailang itu, Raja Agung pun terlihat sangat marah dan dia menjawabnya, Bailang, kamu itu bicara apa? Karena kata-katamu benar-benar sangat konyol." Bailang yang tidak sedang berbicara omong kosong pun menjawab perkataan dari sang Raja Agung, "Aku baru menyadari ini semua ketika aku telah berada di dalam dunia batinmu. Karena ini adalah tubuhku, maka aku bisa melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan. Selama ingatan dan kenanganku cukup, maka ingatan itu akan menjadi senjataku yang paling ampuh." Raja Agung pun terdiam dan dia tidak menjawab perkataan dari Bailang. Sesaat kemudian, Bailang pun berjongkok. Dia mengambil tanah bebatuan kering di tempat ini. Kemudian Bailang menggenggamnya erat-erat dan dia mengatakan, "Tanah kering ini sangat berbeda dengan kesan yang ada di dalam ingatanku. Aku tidak mau ada tanah seperti ini, dan aku akan segera menghapusnya, karena duniaku benar-benar bukan dunia yang membosankan seperti ini. Tanah yang berada di dalam ingatanku sangat subur, dan di atas tanah itu ada pepohonan yang sangat besar. Kemudian ada juga rerumputan hijau yang sangat banyak, yang bahkan aku bisa mencium bau dari rumputan itu." Mendengar ucapan dari Bailang, Raja Agung segera melesat dengan cepat dan dia mengatakan, "Lelucon apa yang kau katakan? Apakah kamu benar-benar bisa meniru dengan apa yang telah aku lakukan? Asal kau tahu Bailang, kau tidak memiliki kemauan yang cukup
untuk membangun pandangan dunia yang lengkap, karena itu adalah sesuatu yang sangat berlebihan. Dan pada saat Raja Agung melesat ke arah Bailang ini, tiba-tiba saja ada rumputan hijau yang melayang di depannya. Hal ini membuat Raja Agung sendiri menjadi sangat kaget. Dan dengan tatapan mata terkejutnya, Raja Agung pun berkata, "Apa?" Yang pada akhirnya Raja Agung sendiri kali ini berhenti dan tidak jadi untuk menyerang Bailang. Dirinya kini berdiri di atas bebatuan yang kering, sedangkan di samping-samping dari bebatuan itu ada rumput hijau yang sangat banyak. Raja Agung benar-benar sangat terkejut dengan apa yang dia lihat kali ini. Dan tidak lama kemudian, bahkan dari bebatuan kering yang dia pijak, pada saat ini telah tumbuh bibit dari sebuah pohon. Hal ini semakin membuat terkejut Raja Agung sendiri. Dan pada akhirnya rumput-rumput hijau pun meluas dan mereka melahap bebatuan kering dari sang Raja Agung. Sedangkan bibit pohon yang baru tumbuh kali ini telah menjadi pohon yang sangat besar dan rindang. Melihat hal ini, Bailang pun kemudian mengatakan, "Raja Agung, aku juga memiliki kekuatan batin. Dan di dalam batinku tidak gelap seperti ini. Aku paling suka dengan cahaya siang hari." Setelah Bailang mengatakan hal itu, tiba-tiba saat ini di langit muncullah sebuah matahari dari balik awan, di mana matahari itu sendiri bersinar dengan sangat terang. Melihat kemunculan dari matahari, Bailang pun melihat ke atas dan berkata, "Benar, ini adalah dunia batinku. Aku selalu melihat matahari yang cerah dan udara yang hangat. Dan masih ada lagi, aku selalu melihat sungai." Sesaat kemudian, sebuah sungai pun muncul di dalam dunia batin dari Bailang ini, di mana pada saat ini air di sungai dalam dunia batin Bailang pun terlihat sangat jernih dan mengalir sampai jauh karena menggunakan peralon Rujika. Setelah Bailang memunculkan air, dia pun kemudian berkata kembali, "Aku juga banyak teman yang menemaniku bermain sepanjang hari." Yang pada akhirnya di dalam dunia batin Bailang pada saat ini muncul kupu-kupu dan juga kelinci, dan mereka pun saling terbang dan berlarian ke sana kemari. Melihat hal ini, Raja Agung pun benar-benar tidak percaya. Di dalam ketidakpercayaan dari sang Raja Agung itu sendiri, tidak lama kemudian sebuah bangunan pun pada saat ini berdiri. Ya, itu adalah sebuah rumah yang sangat besar dan juga tinggi. Bailang pun mengatakan, "Raja Agung, lihatlah itu. Itu adalah istana Raja Naga Tianyu, dan tempat itu adalah tempat yang paling penting di dalam ingatanku. Apa yang dikatakan oleh Raja Naga Tianyu sebelumnya adalah benar. Hal-hal ini selamanya akan berada di dalam hatiku, dan mereka semuanya akan muncul ketika aku ingin melihat mereka." Raja Agung pun menatap geram pada Bailang, dan kemudian dia mengatakan, "Bailang, ini adalah dunia batinmu, dan apakah kamu sekarang akan mengusirku keluar dari tempat ini?" Dengan tatapan mata yang sangat tajam, Bailang pun menjawab perkataan Raja Agung, "Iya, benar. Tidak ada hal-hal yang canggih di dalam pandangan dunia, dan tidak perlu mengeluarkan banyak energi mental. Hanya cukup menggunakan perasaan saja dan semuanya akan terbentuk seperti ini." Mendengar ucapan dari Bailang itu, pupil mata dari Raja Agung pun mengecil dan dia terlihat sangat marah. Yang kemudian Raja Agung berkata, "Kamu keterlaluan. Semua ini sangat membosankan." Raja Agung yang sudah emosi pun dia berteriak, "Bailang, dunia yang kau ciptakan ini sangat kotor dan berantakan, dan aku benar-benar tidak menyukainya. Bersihkan semua ini dariku." Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung kembali mengeluarkan kekuatan spiritualnya, dan dia kembali melebarkan batu yang dia pijak. Yang pada saat ini, bebatuan dari Raja Agung itu melahap rerumputan dari Bailang, yang bahkan langit cerah di dalam dunia batin Bailang pada saat ini telah terlahap oleh langit hitam gelap gulita. Melihat hal ini, Bailang menjadi sangat terkejut, dan tidak lama setelah itu keluarlah sebuah lembaran-lembaran kertas dari atas langit, dan hal ini menjadi seperti hujan kertas. Pemandangan saat ini benar-benar sangat kontras, di mana Raja Agung berdiri di dalam dunia batinnya yang gersang dan tidak ada kehidupan di sana, sedangkan Bailang berdiri di dunia batinnya yang hidup. Dunia batin dari Bailang terlihat lebih cerah dan juga lebih indah. Sambil terus melihat ke arah Bailang, Raja Agung pun berkata, "Bailang, kamu telah meniru cara yang aku lakukan, dan kamu akan menggunakannya untuk berurusan dengan diriku. Baiklah kalau begitu, pada saat ini
Ayo kita mulai bersaing. Dan kali ini akan menjadi persaingan kekuatan spiritual yang sesungguhnya. Aku Raja Agung, dan aku tidak akan pernah kalah dari monster rendahan sepertimu. Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk melahap dunia batin dari Bailang. Kepulan asap putih pada saat ini semakin terlihat tebal dan akan menutup seluruh dunia batin dari Bailang. Namun tiba-tiba saja ada sebuah tangan yang mulus kini menepuk punggung dari Bailang. Bailang pun menoleh, yang ternyata itu adalah Xiaoyu. Pada saat Xiaoyu muncul, dia menatap Bailang dengan serius dan mengatakan, "Bailang, kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, dan kamu telah membuatnya terpojok." Melihat kemunculan Xiaoyu di tempat ini membuat Bailang benar-benar sangat terkejut. Bahkan Raja Agung, dirinya juga terkejut. Raja Agung pun kemudian berkata, "Api abadi, apakah kamu belum berubah menjadi batu di jurang alam baka?" Xiaoyu pun menatap tajam ke arah Raja Agung dan dia menjawabnya, "Belum. Aku bisa melihat kegagalanmu melalui dunia batin dari Bailang. Dan dulu, aku sudah pernah memberitahumu." Mendengar perkataan dari Xiaoyu itu, Raja Agung masih tidak mau menerimanya. Dia pun mengepalkan tangan dan menunjukkan wajah yang sangat garang, kemudian menjawab perkataan dari Xiaoyu. "Aku tidak akan pernah gagal, karena tatanan dunia ini membutuhkanku untuk mempertahankannya." Xiaoyu pun kembali menatap tajam ke arah Raja Agung, dan dia menjawab, "Raja Agung, kamu harus segera bangun. Sadarlah, dunia ini tidak membutuhkanmu. Kamu terlalu membayangkan banyak sekali tanggung jawab. Hal ini pada akhirnya membebani dirimu sendiri. Dan pada saat kamu bekerja keras, maka orang lain juga akan menderita akibat hasil kerja kerasmu ini. Sebenarnya tidak perlu bagimu untuk mencuri kekuatanku dan membuka portal jurang alam baka untuk kembali ke dunia ini. Selama kamu tahu cara melepaskan dirimu sendiri dari bebanmu saat ini, kamu sudah bisa keluar dari jurang alam baka." Mendengar ucapan dari Xiaoyu, Raja Agung pun menjawabnya, "Hei, aku tidak paham dengan apa yang kau katakan itu." Dengan tatapan serius, Xiaoyu pun menjawab, "Tentu saja, kamu tidak akan pernah paham dan kamu juga tidak akan pernah tahu. Raja Agung, jurang alam baka adalah tempat yang kau ciptakan sendiri. Apakah kamu masih ingat pada saat dulu dirimu dibunuh oleh Raja Naga Gulong? Itu adalah era kekacauan, di mana pada saat itu langit dan bumi masih terpisah. Semuanya belum terbangun sepenuhnya, dan itu juga termasuk hukum di alam baka. Pada saat itu, jiwamu jatuh ke alam baka, dan kamu jadi orang yang pertama kali mati. Jiwamu yang terjatuh ke dalam jurang alam baka itu adalah jiwa yang penuh dengan keirian, kebencian, dan juga kemarahan. Dengan satu pikiran, kamu menciptakan seluruh dunia alam baka yang kemudian menjebak dirimu sendiri sampai saat ini. Dan jurang alam baka itu pada akhirnya menyiksa dirimu sendiri. Apakah kamu berpikir bahwa takdir memperlakukanmu dengan tidak adil? Tapi sebenarnya itu adalah hasil dari perbuatanmu sendiri. Raja Agung, ini adalah sebuah kebenaran yang telah aku pelajari selama diriku berada di jurang alam baka, dan aku datang ke tempat ini secara khusus adalah untuk memberitahu dirimu." Bailang pun kaget dengan apa yang diucapkan oleh Xiaoyu. Sementara Raja Agung masih tidak menerima perkataan Xiaoyu itu. Dia pun terlihat marah dan berteriak, Kamu telah berbicara banyak omong kosong." Melihat kemarahan dari Raja Agung sendiri, Xiaoyu masih terlihat sangat santai. Dia pun mengangkat kedua tangannya lalu mengatakan, "Raja Agung, pikirkanlah dengan serius. Sebenarnya kamu tahu akan hukum di dalam jurang alam baka sejak awal. Dan hukum itu sangat mirip dengan kepribadian dirimu. Bukankah dunia batinmu pada saat ini juga terlihat sangat mirip dengan jurang alam baka?" Di mana pada akhirnya, setelah mendengar ucapan dari Xiaoyu, Raja Agung melihat tanah yang dia pijak, yang ternyata dunia batinnya ini memang benar-benar mirip dengan jurang alam baka yang telah mengurungnya sampai saat ini. Kini secara perlahan kekuatan keyakinan dari Raja Agung menjadi tergoyahkan oleh kata-kata dari Xiaoyu, yang kemudian Xiaoyu masih melanjutkan perkataannya, "Sayangnya rasa sakitmu selama ribuan tahun ini, kamu tidak akan pernah bisa menyalahkan orang lain. Ini adalah sesuatu yang konyol, karena kamu sendiri yang telah membuat dirimu menjadi seekor kepompong. Tapi kamu tidak bisa menerima kenyataan bahwa kamu adalah kepompong itu." Mendengar perkataan dari Xiaoyu membuat Raja Agung benar-benar sangat pusing. Dia pun memegangi kepalanya sambil mengatakan,
Tidak, ini pasti tidak benar. Melihat Raja Agung semakin pusing, Xiaoyu pun memanfaatkan hal ini untuk berteriak. Raja Agung, terima saja kenyataan ini. Kamu adalah pelaku kekacauan yang sebenarnya. Dan kamu adalah orang yang telah menjebak dirimu sendiri di dalam obsesimu. Dan dunia batin ini adalah penggambaran dari seluruh hidupmu. Xiaoyu mengucapkan kata-kata itu dengan sangat lantang dan tegas, supaya Raja Agung menjadi sadar akan kesalahannya sendiri. Tatapan wajah dari Xiaoyu seketika sangat tegas dan dia berteriak, Raja Agung, kamu bukan siapa-siapa. Kamu hanya jabingan yang malang yang hidup dalam delusi penganiayaan. Dan soal misi, itu hanyalah bayanganmu sendiri. Tidak ada seseorang pun yang menyuruhmu untuk melakukan misi itu. Tidak pernah ada. Sekali lagi, tidak ada yang pernah menyuruhmu menjalankan misi. Ingatlah hal ini, wahai Raja Agung idiot. Kata-kata Xiaoyu itu membuat Raja Agung pada saat ini terkena mental. Dan dia kemudian berkata, cukup, tidak ada satupun orang yang boleh menghinaku dan juga menghina cita-cita dari diriku. Setelah mengatakan hal itu, Raja Agung pun mengangkat tinjunya dan dia akan menghajar Xiaoyu. Raja Agung benar-benar marah. Dia sudah mengepalkan tinju dengan sangat keras, kemudian berteriak, aku akan membunuh kalian semua. Dan hal-hal ini semuanya tidak termaafkan. Namun sebelum tinjuan dari Raja Agung mengenai Xiaoyu, tiba-tiba saja Bailang telah berada di depan Xiaoyu dan menahan serangan tinju dari sang Raja Agung. Tinjuan itu membuat Bailang terlihat kesakitan. Dan tiba-tiba saja tinjuan yang keras itu tidak bisa membuat tubuh Bailang terlempar. Sesaat kemudian Bailang pun merasakan ada sesuatu yang salah. Dia lalu mengatakan, apa? Kenapa ini tidak sakit sama sekali? Dan hal ini juga membuat Raja Agung menjadi bingung. Kenapa Bailang tidak bisa merasakan sakit akibat tinjuannya? Sesaat kemudian Raja Agung pun sadar. Dia lalu mengatakan, kekuatanku, kenapa kekuatanku berkurang dengan sangat cepat? Kenapa ini semua terjadi? Raja Agung terlihat geram karena tidak bisa melukai Bailang. Melihat kemarahan dari Raja Agung, Xiaoyu yang berada di belakang Bailang pun berkata, bagus, pada akhirnya serangan verbalku berhasil. Aku di tempat ini adalah untuk menghancurkan kepercayaan dari dirimu sendiri. Mendengar kata-kata dari Xiaoyu itu, Raja Agung benar-benar tidak percaya bahwa dirinya kali ini telah kena mental. Wajah dari sang Raja Agung sendiri menjadi sangat mengerikan dan dia berteriak, Kalian benar-benar sangat tercela. Kalian telah menghancurkan kepercayaanku dan kalian telah memotong kekuatan mentalku. Baru saja Raja Agung berteriak seperti itu, tiba-tiba saja di sampingnya pada saat ini ada seekor jerapah yang sangat besar. Hal ini semakin membuat Raja Agung tidak percaya dan mentalnya benar-benar dihajar sampai babak belur. Di mana dalam pandangan Raja Agung, jerapah itu dengan santainya makan pada saat Raja Agung sedang marah-marah. Dan tidak hanya jerapah saja, ternyata di dalam dunia batin Bailang ini ada banyak hewan yang telah berkumpul, yang bahkan ikan Indosiar pun juga muncul di tempat ini. Melihat hal-hal ini semua, Raja Agung kemudian mengatakan, apa? Aku tidak percaya bahwa dunia batin dari Bailang telah berhasil menindas dunia batinku. Buruk sekali. Kekuatan kepercayaanku telah musnah. Aku tidak bisa menghentikan Bailang, dan aku akan segera terusir dari tempat ini. Mengetahui fakta ini, Raja Agung benar-benar tidak percaya bahwa dirinya akan segera diusir keluar dari dalam dunia batin Bailang. Setelah Raja Agung berhenti mengatakan hal itu, tiba-tiba saja rerumputan di dalam dunia batin Bailang ini melahap bebatuan kering yang dipijak oleh Raja Agung. Dan saat ini, dunia batin Bailang benar-benar telah menekan dunia batin dari sang Raja Agung itu sendiri. Raja Agung yang tidak mau terlempar dari tempat ini pun masih berusaha dengan sekeras mungkin. Dia pun berkata, tempat ini adalah tempat tinggalku. Kini tangan dari Raja Agung telah menyentuh wajah dari Bailang. Dan Raja Agung pun saat ini berkata, Bailang, kamu dan aku dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Mendengar ucapan dari Raja Agung itu sendiri, Bailang pun dengan santai menjawabnya, Raja Agung, kamu telah gagal dan kamu akan segera pergi dari tempat ini. Dengan tatapan wajah yang geram, Raja Agung pun menjawab perkataan dari Bailang, aku tidak akan pernah gagal dalam hal ini. Dengarkan aku, Bailang. Bailang, dengarkan aku. Ketika Raja Agung belum sempat melanjutkan kata-katanya,
Tubuhnya pun pada saat ini dengan cepat memudar, yang pada akhirnya Raja Agung benar-benar menghilang dari dalam tubuh Bailang. Sambil memandangi menghilangnya Raja Agung, Bailang pun berkata, kekuatan spiritual dari Raja Agung benar-benar runtuh, dan dia tidak bisa tinggal lagi di dalam tubuhku. Sekarang dirinya telah diusir. Setelah mengatakan hal itu, Bailang melirik ke arah Xiaoyu, karena pada saat ini ada sebuah cahaya yang kemudian menyelimuti tubuh dari Bailang. Bailang pada saat ini tidak tahu dengan cahaya apa yang muncul ini. Dan tiba-tiba saja Xiaoyu mengatakan, Bailang, selamat, kamu telah berhasil mendapatkan tubuhmu kembali. Dan sekarang kamu akan segera keluar dari mimpimu, dan kamu akan segera bangun. Mendengar perkataan dari Xiaoyu itu, Bailang pun berteriak, Xiaoyu. Xiaoyu pun hanya tersenyum pada Bailang dan dia berkata, Bailang, kamu tidak perlu khawatir tentang diriku. Jaga dirimu baik-baik. Tatapan mata dari Bailang pada Xiaoyu pada saat ini menajam, dan dia mengatakan, Xiaoyu, tunggu. Xiaoyu, tunggu. Aku belum. Saat Bailang belum selesai melanjutkan kata-katanya, tubuhnya pun pada saat ini telah benar-benar menghilang dari tempat ini. Yang pada akhirnya kesadaran Bailang pada saat ini telah kembali pada tubuhnya yang berada di dalam bola hitam besar. Sesaat kemudian Bailang pun membuka mata dan dia benar-benar kembali mendapatkan kesadarannya. Di waktu yang sama, bola hitam besar milik Raja Agung pada saat ini telah hancur lebur dan mereka meledak satu persatu. Sun Wukong yang pada saat ini masih bertarung dengan era kebangkitan, ketika melihat hal ini, dirinya cukup terkejut dan mengatakan, Hei, semuanya lihat, bola hitam besar itu telah meledak. Akibat dari teriakan Sun Wukong, semua monster yang bertarung pun melihat ke arah bola hitam besar yang telah hancur. Yang kemudian Subaji pun mengatakan, benar, bola hitam besar telah meledak satu persatu seperti kembang api. Budak alis kuning yang masih mengendalikan mata kebangkitan, dia lalu berkata, bola hitamnya hancur. Lalu di manakah Raja Agung saat ini? Sedangkan Taisang Lojun, dia tidak berkomentar apapun. Dan pada saat ini semua orang yang melihat live streaming, mereka juga melihat kehancuran dari bola hitam besar milik sang Raja Agung itu sendiri. Bahkan rakyat naga mengatakan, bukankah bola-bola itu adalah kekuatan pikiran dari Raja Agung? Dan itu pada saat ini telah dihancurkan. Yiwachi, Aosue dan juga Aoling yang melihat hal ini, mereka tidak berkomentar apapun. Sementara Guru Daun Ajaib, dia mengatakan, akhirnya susunan bola hitam besar telah rusak. Dan Raja Tang Taisong kini juga mengatakan, jadi bagaimana dengan keadaan Raja Agung yang ada di dalam bola itu? Semua orang yang melihat kehancuran dari bola hitam besar pun menanyakan di mana keberadaan Raja Agung dan bagaimana keadaannya saat ini. Karena sekarang bola hitam besar telah benar-benar hancur. Dan tidak lama setelah itu, Bailang pun keluar dari dalam bola hitam besar yang hancur itu. Dirinya pun mendarat di atas bebatuan. Dan sesaat kemudian Bailang menatap tangannya. Dia lalu berkata, tubuhku, aku bisa menggerakkan tubuhku lagi. Luar biasa. Akhirnya aku mendapatkan tubuhku lagi. Bailang pun mengecek seluruh tubuhnya yang tidak ada kekurangan satu apapun. Dia kemudian membuka jubah dari Raja Agung dan membantingnya ke batu. Sesaat kemudian Bailang pun berteriak, Raja Agung, aku telah mengalahkanmu. Aku benar-benar telah mengalahkan Jabingan yang telah menguasai tubuhku. Raja Agung, aku adalah pemilik tubuh ini, dan kita semua saat ini telah menang. Bailang meneriakkan kata-kata itu dengan penuh kegembiraan, yang pada akhirnya dia telah melenyapkan Raja Agung dari dalam tubuhnya, di mana pada saat ini Bailang telah mendapatkan tubuh ini sepenuhnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Raja Agung benar-benar telah mati dan telah musnah akibat Bailang? Dan sebenarnya pada saat ini Raja Agung pergi kemana? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.